Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Umi Hanifah dengan NIM 223012410119 dari kelas Pendidikan Matematika C Angkatan 2022. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan bagaimana cara mengembangkan soal matematika yang awalnya bersifat soal rutin menjadi soal yang mendorong kemampuan berpikir tingkat tinggi atau dikenal dengan HOTS, yaitu Higher Order Thinking Skill. Soal HOTS itu bukan hanya menguji mengenai kemampuan hitung saja, tetapi juga melatih pemahaman konsep, kemampuan berpikir kritis, serta kreativitas siswa dalam menyelesaikan suatu masalah. Materi yang saya ambil adalah mengenai polinomial yang diajarkan di kelas 11 matematika lanjut. Nah, saya akan mengubah soal rutin, yaitu soal rutinnya itu tentukan hasil dari x pangkat 3 ditambah 9 dibagi dengan x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3. Nah, dari soal tersebut akan saya kembangkan menjadi 4 soal HOTS menggunakan 4 teknik. Yang pertama yaitu here's the answer, what could the question be? Lalu yang kedua itu adalah make up your own. Lalu yang ketiga adalah what if, dan yang keempat adalah all answer. Oke, teknik yang pertama yaitu here's the answer, what could the question be? Nah, pada teknik ini, siswa diberikan jawaban terlebih dahulu, lalu diminta menebak atau menyusun kemungkinan soal yang sesuai. Nah, di sini contohnya yaitu, jika hasil pembagian suatu polinomial adalah x ditambah 2 ditambah x ditambah 3 dibagi x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3, maka apa bentuk polinomial yang dibagi? Nah, mengapa soal ini HOTS? Nah, karena di sini siswa itu tidak hanya mengerjakan secara prosedural saja, tetapi mereka juga harus menganalisis balik proses pembagian untuk menemukan bentuk awal dari polinomial yang ada. Nah, ini melatih kemampuan berpikir logis dan juga memahami struktur pembagian polinomial. Lalu teknik yang kedua yaitu make up your own. Nah, teknik ini itu meminta siswa untuk membuat soal mereka sendiri dengan kriteria tertentu. Nah, contohnya yaitu buatlah dua polinomial px dan qx masing-masing berderajat 3 dan 2, sehingga hasil pembagian dari px dibagi qx menghasilkan hasil bagi berderajat 1 dan sisa berderajat 1. Tuliskan hasil baginya. Nah, di sini mengapa HOTS? Itu karena siswa itu diminta berkreasi dan berpikir konstruktif, bukan hanya menyelesaikan soal saja. Jadi mereka perlu benar-benar memahami hubungan antara derajat pembilang, penyebut, hasil bagi, dan sisa pembagian. Lalu yang ketiga yaitu teknik what if. Nah, teknik ini digunakan untuk mengubah sebagian kondisi dalam soal, lalu siswa diminta menyimpulkan dampak dari perubahan kondisi tersebut. Contohnya yaitu, bagaimana jika suku tetap dari x pangkat 3 ditambah 9 itu diubah menjadi x pangkat 3 ditambah 4. Apakah perubahan ini memengaruhi hasil pembagian dengan x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3? Coba jelaskan. Nah, di sini siswa itu diminta untuk mengevaluasi dan membandingkan hasil, serta menarik kesimpulan dari perubahan yang terjadi. Jadi ini mendorong siswa agar pemahamannya itu lebih mendalam mengenai konsep pembagian. Jadi soal ini termasuk HOTS. Lalu yang keempat yaitu teknik all answer. Nah, siswa itu diminta mencari semua kemungkinan jawaban yang sesuai dengan kondisi tertentu. Contohnya di sini, tentukan semua bentuk px berderajat 3 yang jika dibagi dengan qx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x plus 3 itu menghasilkan x ditambah 2 ditambah 2x dibagi x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3. Dengan Rx adalah polinomial berderajat kurang dari 2. Nah, mengapa soal ini HOTS? Karena soal ini mendorong siswa untuk mencari berbagai solusi, bukan hanya satu kemungkinan saja. Jadi mereka harus berpikir lebih luas dan memahami bagaimana dalam matematika itu terkadang ada banyak kemungkinan jawaban yang benar. Nah, jadi melalui pengembangan soal-soal HOTS ini, kita dapat mendorong siswa untuk lebih aktif dalam berpikir. Tidak hanya berhenti di tahap hitung-hitungan saja, tetapi siswa dapat menganalisis, menciptakan, dan menarik kesimpulan secara logis. Nah, strategi belajar yang bisa dilakukan adalah dengan mengembangkan soal-soal rutin menjadi soal terbuka dan menantang, serta memberikan ruang untuk berpikir kritis dan kreatif. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan siswa bisa menghadapi persoalan nyata dengan pemahaman yang lebih baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada saran, pendapat, kritik, ataupun lainnya, bisa langsung saja disampaikan di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.